Tuh iye, surah bara antara Kalteng. Oke, sahabat Bara Kalteng, kali ini kita kedatangan tamu dari para pengurus Komda Pemuda Katolik Kalimantan Tengah. Di sini sudah ada Bang Freddy selaku Ketua Komda Pemuda Katolik Kalimantan Tengah dan Bang Bama selaku Sekretaris Komda Katolik Kalimantan Tengah. Ganti namanya jadi Bara. Jadi sama kayak Bara Kalteng ya. Nah, untuk kali ini para pengurus Komda Pemuda Katolik Kalimantan Tengah ini akan menggelar Kongres ke-19 Pemuda Katolik yang akan dipusatkan di Kota Palangkaraya, Ibu Kota Kalimantan Tengah. Oke. Nah, ini tujuannya digelar kegiatan ini apa sih, Bang? Dan siapa aja sih yang nanti akan hadir di dalam kongres ini gitu loh? Ya, terima kasih Bung Rajib. Siap. Ya, itu benar ya. Jadi kongres ini ya kan Kongres 19 itu diputuskan sebagai tuan rumah itu di Kongres 18 di Semarang 3 tahun yang lalu. Benar. Dan melalui kesepakatan bersama maka ditunjuk Palangkaraya sebagai tuan rumah. Jadi sebuah kehormatan yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, tujuannya karena memang kongres ini adalah forum musyawarah tertinggi, pengambilan keputusan tertinggi, maka ada 2 poin penting agenda dalam kongres ini. Yang pertama adalah bagaimana kita seluruh pengurus mengevaluasi kinerja pengurus pusat, dan yang kedua adalah memilih ketua berikutnya. Nah, itu di samping itu tentu kita bersama-sama akan merespon bagaimana perjalanan selama 3 tahun dan kemudian membaca tanda-tanda zaman, memproyeksikan apa yang akan terjadi di 3 tahun yang akan datang, dan bagaimana kita harus eksis dalam situasi-situasi seperti itu. Nah, sehingga dirumuskan nanti program-program yang terintegrasi mulai dari pusat sampai ke tingkat paling bawah. Begitu, Mas. Oke. Nah, di sini Bang Bama ini juga selain sebagai Sekretaris Komda Pemuda Katolik Kalimantan Tengah juga sebagai Ketua Panitia untuk di Kongres ke-19 ini ya, Bang. Sampai saat ini nih, Bang, sudah sejauh mana sih, Bang, persiapan dari Pemuda Katolik Kalimantan Tengah sendiri? Oke, kalau bicara persiapan sih kita udah dari akhir tahun kemarin sih, akhir tahun 2023 itu kita sudah ada pembentukan panitia untuk pelaksanaan kongres. Kemudian juga kita sudah membangun komunikasi dengan jaringan dengan stakeholder kita. Kalau bicara kesiapan sih mungkin kita saat ini sudah di angka 70% persiapan kita. Jadi untuk persiapan untuk menyambut teman-teman dari 38 komisaris daerah se-Indonesia dan juga dari 256 cabang se-Indonesia. Jadi nanti kira-kira panitia ini akan menyambut kurang lebih 600 peserta. Yang nanti kegiatannya akan dipusatkan di Hotel Best Western, juga nanti akan disupport di Hotel Warsa. Seperti itu. Ini. Dari seluruh provinsi di Indonesia nih, Bang. Ya, berarti ini yang hadir nanti siapa aja nih, Bang? Berapa jumlah pesertanya segala kan? Kalau hadir itu jadi untuk dari masing-masing komisaris daerah Komda di Indonesia itu kita minta ada mengirimkan 2 orang delegasi dari masing-masing itu, maksimal 2 orang per Komda, dan dari masing-masing komisariat cabang per Komcap itu 2 orang juga. Nah, jadi kan kalau 38 kali 2 256 kali 2 itu sudah dapat di angka 580 sekian. Belum termasuk dengan pengurus dari pusatnya lah. Benar. Seperti itu ini. Nah, ini kan se-Indonesia nih, Bang ya. Apakah nanti akan ada pejabat atau pemerintah pusat yang akan hadir atau yang membuka seperti gitu? Nah, itu mungkin kawan-kawan dari SC ini yang lebih. Oke. Gimana, Bang? Freddy? Sebetulnya kita Rapimnas kemarin di Sorong dalam penentuan tanggal dan teknis kongres ini, kegiatan itu dibuka langsung oleh Pak Gibran. Nah, sebetulnya kemungkinan besar beliau bersedia, tetapi kita melihat dari rencana tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden itu kan tanggal 20 Oktober, sementara kegiatan kita tanggal 24 kan sangat tidak memungkinkan. Nah,
Lalu kemudian SC mencari alternatif lain, mungkin ada antara ketua MPR barangkali, atau ya kita lagi cross check jadwal Pak Kapolri. Nah itu informasi yang kita dapat. Lalu kemudian itu di pembukaan, di penutupan juga kita masih cross check jadwal dan komunikasi terus dengan protokoler Pak Gibran, apakah beliau benar-benar bersedia menutup kegiatan nanti di tanggal 26 sore atau malam. Nah, tapi yang pasti kalaupun karena situasi dan kondisi seperti ini dari pemerintah pusat tidak ada, barangkali yang bisa dipastikan datang itu adalah Dirjen Bimas Katolik. Kemudian kita juga sedang membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama provinsi, untuk kesediaan Pak Gubernur untuk membuka acara. Gitu. Tentunya pasti akan jadi suatu yang bersejarah banget yang kalau sampai Pak Gibran itu membuka ataupun menutup kegiatan ini. Ya. Kegiatan pertama. Makanya 100 hari kerja. 100 hari kerja. Malah 3 hari kerja. Ya, karena kebetulan memang secara emosional hubungan antara ketua umum sekarang ini cukup dekat dengan keluarga Pak Jokowi, karena memang sama-sama dari Solo. Ya, dan kemudian di beberapa periode Pak Jokowi juga cukup berperan untuk memenangkan beliau, dan Pak Gibran juga pada saat di Solo. Jadi mungkin karena hubungan emosional ini terbangun baik sampai hari ini, sehingga peluang itu ada. Tetapi ini kan situasinya dinamis sekali. Benar. Kita harus ya melihat situasi, dan kalau memang tidak ada, maka kita bukan ingin meniadakan Pak Gubernur, bukan. Tetapi ini kan karena kegiatan nasional, kita berharap dari pemerintah pusat. Benar. Nah, tetapi kalaupun tidak, kita juga sangat berharap kesediaan Pak Gubernur untuk menyambut dan sekaligus membuka acara secara resmi. Saya kembali ke Bang Bama lagi kan. Mungkin bisa di bahasanya spill sedikit terkait rundown atau mungkin agenda nanti pada saat kongresnya apa aja sih, dan kemudian apakah ini kan kesempatan juga ya mengumpulkan seluruh perwakilan dari Indonesia. Apakah nanti ada untuk melihat ciri khas Dayak atau Palangkaraya atau Kalimantan Tengah seperti itu kepada peserta gimana? Ya, kalau bicara yang terkait masalah rundown kegiatan, ya standar kita kalau untuk rundown alur kegiatan kan memang sudah ada alur sendiri lah seperti itu. Artinya ya mulai hari pertama kita di pembukaan, di pembukaannya juga kita sih berharapnya undangan dari nasional itu memang bisa hadir semua. Kemudian setelah pembukaan kita biasanya langsung masuk ke proses inti dari kongres itu. Nanti kita bicara bagaimana perjalanan pemuda Katolik nasional selama 3 tahun ini. Kemudian di hari terakhir nanti juga kita akan mendengar pertanggungjawaban dari ketua umum sekaligus memilih ketua umum yang baru. Nah, kalau untuk bicara bagaimana sebetulnya menyambung yang disampaikan oleh Bang Freddy tadi, artinya kongres ini kan tidak hanya sekedar kongres, tapi kita ingin memperlihatkan bahwa Kalimantan Tengah itu atau Palangkaraya khususnya itu seperti apa kepada para peserta. Nah, target hal itu kita juga sudah ada audiensi dengan Pemko Palangkaraya, Minta Palangkaraya. Artinya kita juga minta disupport untuk bisa menunjukkan Palangkaraya itu melalui beberapa kegiatan seperti itu. Misalnya nanti kita mungkin akan buka stand untuk atau bazar misalnya kan. Nanti kita isi dengan pernak-pernik lokal yang menonjolkan ciri khas Dayaknya. Ininya. Kemudian juga kalau memang waktunya pas juga di tanggal 27, kita sih pengennya bawa peserta yang masih bertahan di Palangkaraya itu untuk keliling di daerah-daerah wisata di Palangkaraya. Nah, ini masih menunggu arahan dari Pemko Palangkaraya dulu nih. Ini mau dibawa kemana nih? Itu. Karena kan kami ngobrol-ngobrol kemarin, kawan-kawan datang nih kan udah bawa amunisi nih dari kampung masing-masing. Jadi saya kalau amunisinya dibawa pulang lagi, mending dihabiskan di kota Palangkaraya. Itu ininya. Bisa jadi meningkatkan PAD kan Bang ya. Memang sangat dominonya masyarakat. Besar sekali efeknya. Nah, tapi ini Bang, ini kan lagi masa tahapan pilkada nih. Nah, ini kenapa diselenggarakan di masa-masa pilkada nih? Mungkin dari ketua atau Pak Sekretaris misalnya. Nah, jadi sebetulnya kalau dari jadwal per 3 tahun periodisasi itu harusnya kegiatan kongres itu dilakukan di November.
seperti yang di Semarang kemarin. Tetapi karena November itu adalah harinya pilkada pemilihan, dan teman-teman dari pengurus-pengurus ini juga sebetulnya kan pesilat semua di politik juga di berbagai daerah, sehingga disepakatilah di Rapimnas waktu di Sorong kemarin kita percepat. Nah akhirnya kita kelabakan. Nah seharusnya kita masih punya waktu bisa bernapas beberapa bulan. Nah kita harus dituntut, tapi karena ini sudah Rapimnas, mau nggak mau kita laksanakan. Dan saya kira memang ini juga menjadi momentum di beberapa provinsi teman-teman ya. Dan kemudian tentu sebelum berangkat mereka juga komunikasi dengan para calon, dan demikian juga kita ini juga kan menjadi semacam magnet ya, magnet bahwa pemuda Katolik kemudian dilirik karena kegiatan ini juga jadi nilai tambahnya. Nah, untuk di Kalteng sendiri sebetulnya jauh-jauh sebelum hari ditetapkan ini kita sudah membangun komunikasi walaupun belum ada penetapan calon ya. Nah, tapi tentu kita sebagai anak muda dan bahkan sebagai orang bagian dari partai politik juga ini, kebanyakan pengurus-pengurus kita sudah melihat nih kita nanti seperti apa sikap untuk pilkada yang akan datang. Nah ini juga masih perbincangan. Tetapi yang menjadi indikator penting hari ini, karena memang ini tanggung jawab kita sudah ada di depan mata, tentu kita akan lebih melirik para calon-calon yang membuka diri untuk kita. Itu poin pertama. Kalau di momentum seperti ini saja komunikasi kita susah, apalagi kalau sudah menjabat. Ya, kita indikatornya sederhana. Benar. Nah, kan mestinya mereka yang tadinya sombong kalau sudah pada saat pemilu atau kampanye kan mestinya hilang tuh sombongnya, minimal itu dulu nih. Tapi kalau pada kampanye juga susah juga, ya apalagi yang benar-benar gitu kan. Nah, jadi kita sudah coba dengan beberapa para calon kandidat kita bangun komunikasi, dan masih ada calon yang masih menutup diri yang tidak bisa, dan ternyata bukan cuma kita cek cross check dengan teman-teman organ yang lain juga, ternyata doi nutup diri juga. Oh berarti ini kayaknya mau calon punya kelompok tertentu saja, kan ya sudah kita menjauh aja. Kita bangun komunikasi dengan yang memang betul-betul membuka diri. Karena organisasi kepemudaan itu kan mitra strategis pemerintah ke depan. Mau itu kita Katolik karena jumlahnya kecil, saya kira tidak melulu melihat kuantitas. Nah, tetapi ada posisi-posisi tertentu yang memang kita bisa isi. Nah, jadi kalau memang calon itu tidak mau membuka diri, ya nggak apa-apa. Bisa ada calon lain yang membuka diri gitu. Tapi artinya nanti bahwa Pemuda Katolik Kalteng akan satu komando bagi calon-calon yang mungkin akan mengajak ya berkomitmen lah atau berkomunikasi gitu Bang ya. Ya sebetulnya bukan cuma kita ya. Kalau kita sih pengurus dan anggota nggak banyak lah. Tetapi kita anak muda ini kan punya kekuatan untuk menghegemoni ya. Kemudian infiltrasi ke kantong-kantong massa, terutama kantong-kantong massa Katolik begitu. Nah biasanya karena anak-anak muda ini dianggap masyarakat adalah kaum intelektual dan tidak terlalu banyak kepentingan, sehingga suara-suara mereka juga lebih didengar. Nah, memang kita di Pemuda Katolik ini lintas partai. Seperti saya dengan Bung Bama ini beda partai. Ya. Tapi untuk satu titik bahwa ini cukup bagus nih. Kita waktu kan ada beban besar, beliau bantu nih, kita komunikasi bukan hanya soal uang, tapi kita curhat juga didengar. Nah, barangkali itu menjadi pertimbangan besar teman-teman untuk, berarti ke depan ketika dia jadi gubernur, bolehlah kita komunikasi. Ya udahlah, itulah daripada kita milih kucing dalam karung ya, kira-kira begitu. Artinya kan kita melihat sosoknya Bang ya. Iya dong. Jadi ya ini pilkada kan sudah soal partai politik kan sarana ya. Tapi kemudian untuk kita yang sudah punya beban hari ini dan kita diberikan mandat menjadi ketua Pemuda Katolik ini kan juga punya beban tersendiri walaupun sebagai orang partai ya. Nah, jadi kepentingan keumatan juga menjadi penting, sehingga dengan para romo, dengan para pastor, kemudian suster, kemudian umat itu juga kita dengar, kita berdiskusi ini seperti apa ya. Kita kan ya pelan-pelan kita beritahulah contoh-contoh bahwa
kita dibantu nih. Dan komitmen ke depannya bagus. Nah, kalau untuk hal-hal negatif, ya semua punya catatan negatif lah, ya kan. Tapi kita mau melihat orang ini punya visi nggak, ya kan? Lalu kemudian membuka diri nggak dengan semua pihak. Itu sih. Iya. Jadi indikatornya sederhana. Benar. Yang penting yang mana yang mau menjalin komunikasi dan tidak sombong aja, ya kan? Ya itulah kita pilih. Iyalah. Welcome. Nah, ngapain kita ngemis-ngemis gitu ya Bang ya? Itu sudah benar itu. Benar. Antara juga begitu kan. Yang nggak mau kunjungan sini ngapain dibantu ya? Ya, tapi artinya pilkada di Kalimantan Tengah saat ini masih aman Bang ya. Kalau dari sisi Komda Pemuda Ya, Katolik. kalau dari kacamata kita begini, bukan hanya ini kan sejarah pertama ya, Benar. pemilihan serentak ya. Nah, awalnya sih kita ini bakalan betul-betul terkotak-kotak nih. Tetapi Benar. kalau kita melihat bahwa ternyata koalisi di provinsi dengan koalisi di kabupaten itu kan nggak selalu bersama nih, ya kan? Artinya di hampir semua kabupaten ya itu terjadi cross cutting ya. Iya. Dia silang Benar. ini ya, di sini koalisi ini berbeda dengan ini. Sehingga kalau ini terlalu keras, ntar kabupaten ini gak setuju gitu. Katakanlah partai A dengan partai B begini. Di sana dia koalisi dengan partai C. Benar. Nah, jadi itu akan meredam giat-giat atau anasir-anasir yang mengarahkan ke negatif. Benar. Nah, jadi kita kalau menurut saya tidak terlalu khawatir lah. Iya. Semua saling menjaga. Di kabupaten A musuhan, tapi di provinsi temenan. Benar. Ya kan? Nah, begitu juga sisi agama. Ya kan? Nah, di sini dia bangun komunikasi dengan agama ini bagus, tapi di sana kurang. Itu saling menutup. Jadi aku pikir relatif aman lah. Makanya kan teman-teman dari Polda juga, dari kepolisian nggak terlalu kelihatan tegang kan. Benar. Hari-hari ini. Padahal kan sudah menjelang nih. Ya, nyantai-nyantai aja kan gitu. Walaupun bukan nggak ada kegiatan, tapi ya kita sudah mulai dikunjungin lah, dikunjungi gimana dari Intelkam udah mulai mengunjungi. Tapi saya pikir relatif aman lah. Apalagi kalau teman-teman wartawan juga benar-benar halus gitu kan, jangan kasar-kasar, semua pasti aman lah. Adem. Agak sedikit menyentil nih, ada berapa sih yang sudah komunikasi dengan Komda nih? Yang pasti dua calon. Masih dua calon. Berarti masih ada dua calon. Masih ada dua calon yang masih belum. Tapi kita mau coba membuka diri. Tetapi pada saat kegiatan tetap kita undang. Bagaimanapun kita menganggap semua calon yang sudah ditetapkan itu adalah putra-putri terbaik Kalimantan Tengah yang patut kita contoh. Nah, kehadiran mereka dalam kegiatan kita itu memberikan spirit kepada teman-teman yang masih muda untuk mengikuti jejak-jejak baik mereka. Dan kemudian memberitahu kepada seluruh peserta yang dari seluruh Indonesia bahwa keramahan masyarakat Kalimantan Tengah itu tercitra dari situ dengan kehadiran mereka. Jadi kita bukan berarti kita nggak undang yang hanya kasih uang baru kita undang, enggak. Bahwa kemudian tidak datang itu kan bukan kita lagi, itu pilihan mereka. Pasti kita akan undang semua untuk menghadiri, dan kita akan karena yang datang juga umat-umat se-Kalimantan Tengah, utusan-utusan dari pemuda Katolik, kemudian tokoh-tokoh umat juga akan kumpul. Makanya kata ketua panitia bukan hanya 500 sesuai dengan jumlah cabang-cabang. Ini hampir 600-700 kalau tokoh-tokoh umat se-Kalimantan Tengah juga kumpul. Momennya lah di situ. Ya. Siap. Ini Bang, balik lagi ke masalah persiapan kongres nih Bang ya. Dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sendiri, dukungan apa sih yang udah dikasih? Ya, kalau sampai hari ini, kalau kita boleh jujur sih, kalau dari pemerintah provinsi kita masih membangun komunikasi seperti itu. Memang beberapa kali kita sudah coba, cuma memang sampai saat ini masih belum bisa bertemu. Nah, tapi melalui Pak Ketua juga sudah ada bangun komunikasi, dan harapannya dalam beberapa hari ke depan kita sudah bisa bertemu dengan pihak provinsi. Nah, kemudian juga sudah bisa bicarakan support seperti apa yang bisa diberikan kepada pemuda Katolik. Karena sekali lagi kan kegiatan ini adalah kegiatan nasional, dan tentunya juga akan menunjukkan wajah provinsi ini seperti apa, seperti itu.
Artinya sukses tidaknya juga kegiatan juga akan berdampak ke provinsi. Benar. Nah tentunya seperti Pak Ketua tadi sampaikan, kita berharap bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi. Seperti itu. Artinya memang di sini kehadiran pemerintah sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Ya namanya juga kita kan hidup beragama ini kan Bang ya. Dalam artian tidak bolehlah yang mana-mana ini yang itu ya kan. Semua harus adil. Tapi Bang, dalam kongres ini juga mungkin pesan-pesan atau harapan kepada peserta nanti itu seperti apa sih Bang? Harapannya tetap tertib. Kemudian kita juga berharap mereka bisa membawa kesan yang baik tentang Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kan provinsi yang sedang berkembang, sedang dilirik para investor. Tapi maunya kita itu jangan hanya dilirik oleh investor, tapi dilirik oleh seluruh masyarakat di semua kelas melalui teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia. Sepulang dari Palangkaraya, maka kalimat yang pertama adalah Palangkaraya sangat mengesankan. Kota yang rapi, kota yang ramah, kota yang cantik, pemerintahnya ramah, masyarakatnya ramah. Nah, ini yang mau kita jaga. Jangan sampai ada kesan, wah Palangkaraya itu urak-urakan. Nah, kita ini Mas, betul pemuda Katolik, tapi kita ini ormas yang berbasis agama. Jadi kita bukan internal gereja, kan? Badan hukum kita badan hukum dari pemerintah, disahkan oleh hukum dan HAM. Nah, tidak ada bedanya kita dengan Ansor, Yamki, sama. Nah, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap teman-teman yang lain juga sama dengan kita. Demikian juga kita, kewajiban teman-teman yang lain kepada pemerintah untuk menjaga nama baik juga berlaku untuk kita. Maka itu yang ditunjuk itu adalah Kalimantan Tengah, Palangkaraya, bukan keuskupan Palangkaraya atau gereja katedral Palangkaraya, bukan, tapi ini kotanya, kota Palangkaraya atau provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita ini hari ini tanggung jawab kita adalah bagaimana memberikan kesan pada peserta bahwa ya tadi itu Palangkaraya itu seperti apa, Kalimantan seperti apa, gubernurnya ramah, wali kotanya ramah. Syukurnya PJ Wali Kota sudah welcome, kita undang deh di hari pertama welcome dinner. Nah, ini kan kesannya sangat baik nih, ya kan? Berarti sebagai orang tua di Palangkaraya menyambut teman-teman ini. Ini kan? Provinsi lagi. Tinggal 3 provinsi. Provinsi ya jangan diundang dinner lagi dong. Ya udah kita biayai semua lah. Kira-kira begitu. Wah. Kan gubernur kan bapak kita itu. Kan pembina secara tidak langsung tuh pembina. Forkomimda itu pembina kita. Kita udah ketemu Pak Kapolda, Pak Kejati, kemudian Kanwil agama. Nah, memang untuk kepala pengadilan, ketua pengadilan belum ya, tapi saya kira Kejati sudah. Nah, ini tinggal goalnya ini adalah di Pak Gub nih. Kalau Pak Gub sudah oke, ding, ayo datang. Selesai semua masalah itu sebenarnya. Ya memang kan ya pemerintah memang sudah seharusnya ya Bang ya menaungi segala organisasi masyarakat yang memang memiliki kegiatan-kegiatan positif, terlebih untuk ya dalam artian kita di dalam ormas ini kita menjadi lebih berkembang lagi, berekspresi dan berkreatif ya kan. Nah, kembali ke masalah pilkada gini Pak, lebih sedikit seberapa strategis sih peran-peran ormas agama di dalam pilkada nih Bang? Kita nggak punya alat ukur ya, tetapi begini, biasanya kalau ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi di gereja masing-masing tuh, misalnya kita di katedral atau di kabupaten itu, salah satu yang dipanggil untuk ngobrol itu kita. Ya. Pastor-pastor juga pasti nelpon kita atau kita yang nelpon pastor. Nah, artinya salah satu pertimbangan umat untuk mengambil keputusan-keputusan strategis itu juga hasil obrolan dari kita juga. Sebagian, bukan hanya kita, tapi kita juga menjadi bagian dari situ. Nah, bro bisa bayangkan kalau misalnya bisikan kita tentang ini adalah seperti ini, setidaknya itu menjadi pertimbangan.
ya kan kita bisa audiensi dengan uskup sebagai pimpinan tertinggi Katolik di Kalimantan Tengah. Monsinyur, kita sudah menghadap, kemarin baru menghadap, kita sudah menghadap ini dan hasilnya ini, dan kami sebagai anak muda merasa nyaman dengan ini. Dan ke depan komitmennya kalau terpilih, sepertinya kami juga mendapat posisi begini sebagai mitra strategis pemerintah. Jadi mohon menjadi pertimbangan. Ya kan, cuman begitu doang, masa sih enggak? Cuman gitu-gitu doang sebenarnya. Benar. Tapi di Katolik itu imamnya itu tidak boleh berpolitik praktis secara langsung. Dia juga akan mendelegasikan kepada umat. Nah, salah satunya nggak ormas dong. Nggak ada itu pastor tiba-tiba khotbah pilih ini enggak. Tapi bisik, Fred, kayaknya gitu aja, Fred, tangannya gitu. Yang penting ada pandangan tersendiri ya. Iya. Oke. Udah dirasa nih kita udah hampir setengah jam ngobrol. Mungkin terakhir nih Bang, pertama dari Pak Ketua, kemudian dari Pak Ketua Panitia. Mungkin dari Kongres ke-9 ini hasil yang diharapkan ini seperti apa? Pertama dari Bang Freddy dulu. Yang pertama terpilih ketua yang terbaik dari antara yang baik. Kemudian pelaksanaannya juga lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah supaya mengizinkan dan mendoakan kegiatan ini terselenggara. Karena dengan doa itu, dengan dukungan itu, kita yakinlah semua kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman panitia ini bisa kita atasi. Dan hal lain adalah kita masih berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi sebagai pembina kita. Begitu kira-kira. Kalau dari Bang Bama sendiri Bang, mungkin harapannya hasil dari kongres ini gimana nanti? Ya, harapan pertama tadi kita tetap berharap bahwa kegiatan Kongres Pemuda Katolik 19 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa mendapatkan support penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Yang pertama, kedua juga kita berharap dari kongres ini juga bisa melahirkan poin-poin kesepakatan, terutama itu melihat bahwa posisi kita di Kalimantan sekarang kan sudah cukup baik nih. Apalagi sekarang kita udah bicara masalah IKN segala macam. Nah, salah satu poin yang memang kita bicara dari kongres nanti adalah melahirkan poin-poin kesepakatan apa yang bisa dibuat oleh Kalimantan dan apa yang bisa diperoleh Kalimantan umumnya dan Kalimantan Tengah khususnya sebagai wilayah penyangga IKN. Itu yang paling penting nantinya. Ya teman-teman, mungkin kita cukup sampai di sini ngobrol-ngobrol bareng pengurus Komda Katolik Pemuda Kalimantan Tengah terkait kegiatan kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2024 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bersejarah bagi Kota Palangkaraya, bisa memberikan yang terbaik untuk pemuda Katolik Kalimantan Tengah. Saya Rajib Rizali sebagai host mengundur diri, dan Ketua Komda Katolik Kalimantan Tengah Bang Freddy dan Pak Sekretaris Bang Bama, terima kasih, selamat pagi. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.